Sejarah perkembangan kurikulum dari dulu sampai sekarang. Sejarah perkembangan kurikulum dari dulu sampai sekarang memiliki pengertian, rangkaian perubahan, penyesuaian, dan pembaruan kurikulum pendidikan yang terjadi dari masa ke masa, sesuai dengan dinamika sosial, politik, budaya, dan kebutuhan pembangunan bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri perkembangan kurikulum. Yang pertama itu ada kurikulum 1947 Rencana Pelajaran. Kurikulum pertama pasca kemerdekaan ini fokus pada pembentukan karakter bangsa dan rasa nasionalisme. Mata pelajaran masih bersifat sederhana dan umum. Dan yang kedua itu ada kurikulum 1952 Rencana Pelajaran Terurai. Penyempurnaan kurikulum. Setiap mata pelajaran memiliki silabus terperinci. Guru mulai diwajibkan merumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada kurikulum 1964 menuju pendidikan dasar nasional. Ini lebih mengedepankan program pancarwarna atau moral intelektual, keterampilan emosional, dan jasmani. 4. Ada kurikulum 1968 pendekatan pada pendidikan Pancasila, mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945, fokus pada pendidikan dasar dan pengembangan manusia seutuhnya, dan mulai ada struktur jenjang pendidikan yang lebih jelas. 5. Ada kurikulum 1975 pendekatan tujuan inteleksional. Kurikulum disusun berdasarkan tujuan pengajaran. Guru diwajibkan menyusun satuan pelajaran. Dan yang keenam, kurikulum 1984, kurikulum cara belajar siswa aktif atau CBSA. Pendekatan proses, siswa lebih aktif dalam belajar, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman. 7. Kurikulum 1984 atau pendekatan terpadu, gabungan antara kurikulum 1975 dan 1984. Jadwal pelajaran padat menimbulkan kritik karena membebani siswa. 8. Kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi, di mana pendekanan pada kompetensi dasar siswa bukan hanya materi, pendekatan pembelajaran fleksibel dan aktif. Kesembilan itu kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal. Silabus dikembangkan oleh masing-masing sekolah berdasarkan standar nasional. Selanjutnya ada kurikulum 2013 atau yang biasa disebut K13. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan saintifik dan kompetensi inti atau pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 11. Kurikulum Merdeka Belajar sampai sekarang. Kurikulum yang lebih fleksibel, berorientasi pada peserta didik, dan memberikan kebebasan bagi satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhan dan potensi setempat. Tujuan dari perkembangan kurikulum ada dua. Yang pertama, untuk memahami perubahan dan perkembangan kurikulum pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Dan yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum di setiap periode. Kesimpulan perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan respon terhadap perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Dari pendekatan nasionalis awal hingga fleksibilitas, kurikulum merdeka saat ini, kurikulum terus bertransformasi untuk mencetak generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman.